warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Harapannya apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu kita ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat-sehat selalu ya? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang iman kepada Allah melalui ciptaannya, dan juga kita iman kepada Allah melalui sifat-sifatnya atau kita sebut dengan Asmaul Husna. Anak-anak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan rukun iman. Kita ketahui rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat. Dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam pertemuan ini kita akan belajar iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini jumlahnya ada 4. Dan ini semuanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Keempat Nabi dan Rasul inilah yang mendapatkan kitab Allah. Kitab Allah ini disebut dengan Kalamullah karena isi dari kitab-kitab ini adalah perintah petunjuk atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak-anak melihat di halaman 19. Di situ ada perintah beriman kepada Allah diterangkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat dan sangat jauh. Ya. Kitab suci adalah firman Allah yang dibukukan. Jadi kita lihat kitab-kitab suci itu semuanya dibukukan. Kemudian bagaimana
cara kita iman kepada Allah, caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul melalui malaikat yang disebut malaikat Jibril. Ini. Nah, kalau kita yakin bahwa kitab-kitab itu adalah dari Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, itu disebut dengan iman. Ada berapa kitabnya? Ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Itu kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat ini diterima oleh Nabi Musa di Bukit Tur, Sinai. Umat yang menerima Nabi Musa disebut dengan Bani Israel. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki takhta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Nah, kitab Zabur itu disebut juga dengan Mazmur. Nih, jadi yang kedua Zabur itu diturunkan kepada Nabi. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar atau selamat dan menggambarkan kabar gembira. Ini ya, isi daripada Injil. Yang keempat adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Nah, turunnya Al-Qur'an ini disebut dengan Nuzulul Quran. Quran ini diturunkan ketika Nabi Muhammad itu berusia genap 40 tahun. Al-Quran ini juga termasuk mukjizat yang paling terbesar dimiliki oleh Nabi Muhammad. Al-Quran ini berbahasa Arab, ya. Ini diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu turun tidak langsung 30 juz, enggak, tetapi sedikit demi sedikit. Kurang lebih selama berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, ya. Kemudian Al-Quran ini ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan surat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini. Nah, Al-Quran ini mempunyai arti, ya. Artinya Al-Quran itu pertama adalah Alkitab. Disebut Alkitab adalah karena sebuah kitab atau buku, berarti ditulis.
Ini sebutan Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Bayan, artinya adalah penjelas. Disebut Al-Bayan karena Al-Quran menjadi penjelas terhadap perkara-perkara yang pada saat itu dipertanyakan oleh banyak orang, seperti tentang adanya hari kiamat, ya, kisah Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Jadi menjelaskan dari kisah nabi-nabi terdahulu. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Artinya apa? Pembeda. Disebut Al-Furqan artinya pembeda, itu sebagai petunjuk untuk memudahkan kita membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Petunjuk ya di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah Al-Zikri atau pengingat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita diingatkan bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala kejahatan. Ingat bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Nah ini, dan di dalam Quran juga diterangkan nikmat-nikmat Allah manakala kalau kita menjalankan perintah Allah. Dan yang kelima adalah asyifa, artinya obat. Nah, ingat ya, tombo adi iku limo sak warnane. Nah ini, salah satunya adalah membaca Al-Quran, angan-angan sak maknanya. Artinya apa? Bahwa Al-Quran bisa menjadi obat manakala kita merasa sedih atau kita dalam keadaan sakit, maka Al-Quran bisa menjadi obat. Itulah anak-anak iman kepada Allah melalui kitabnya, dan kita yakin bahwa Allah itu menurunkan 4 kitab ini kepada 4 nabi dan rasul. Yang pertama adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang kedua adalah kitab Zabur kepada Nabi Daud, yang ketiga adalah kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat, dan harapan Pak Rahman anak-anak bisa meneladani dari kitab-kitab Allah ini. Tugasnya anak-anak sekalian merangkum atau menulis ulang penjelasan tentang iman kepada Allah melalui kitab-kitabnya. Ditulis kitabnya itu ada berapa, kemudian dijelaskan per kitab. Contoh, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, di titik-titik dan seterusnya. Gitu ya anak-anak ya. Ingat ditulis di dalam buku dan kemudian dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu waffiq ila aqsariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.